Pokemon. Podcast Gemini. Oneng. Yeah. Biasalah ya, namanya gue obrolan wanita. Oh katanya iya, cewek sama gitu. cewek kan. Cewek gitu katanya. Oke. Nah, kita balik lagi nih untuk topik pembahasan sekarang itu. Ini tuh sebenarnya dari dulu juga udah ada. Oh Cuman ya. sekarang tuh kayaknya emang lagi dibahas banget karena emang kebanyakan generasi sekarang tuh merasakan hal ini gitu. Suka yang menantang kan. Bener memang. banget. Kita akan bahas mengenai pacaran beda agama. Pacaran beda agama kamu. Langsung deh tuh OST Marcel. Oh Cintaku kak. iya bener, lupa lagi gue lagunya yang mana ya. Benteng begitu tinggi. Gue kenapa gue Ada segini kan dong yang ya. Kristen gue. Lu ya mesti Oke, gitu oke, ya. bener banget. Nah, gue mau tanya sama lo nih, lo pernah nggak sih ngalamin pacaran beda agama? Sebenarnya untuk saya pacaran itu saya ta'aruf ya. Takut banget ngasih CV. Pacaran beda agama pernah gak ya? Kayaknya sih ada lah beberapa. Beberapa. Iya. Nggak banyak Karena tapi gua kayak, beberapa. kalau udah putus tuh udah lupa gitu. Oke. Bolehkah di-sharing sedikit? Gimana laku sih banget. rasanya lo tuh pacaran beda agama? Mungkin karena gue nggak yang mengambil pacaran itu serius-serius amat ya. Jadi kan tidak langsung mikirin ntar gue married nih sama dia gitu kan. Jadi ya so far sih fine-fine aja. Maksudnya nggak ada yang problem terus berkenaan dengan agama tuh berat banget gitu tuh nggak ada ya. Ya kalau dia Jumat sholat ya kalau gue Minggu ke gereja gitu. Oh. Maksudnya nggak ada yang langsung kayak clash, karena kan balik lagi pacarannya gue mungkin pacaran yang santai ya gitu, kayak ya udah lu Tapi berdoa, lu kayak sholat. pada waktu itu sih lo tuh maksudnya gini, kayak kenapa pada waktu itu lo mau gitu sama dia? Oh, karena kalau gue pribadi orangnya lebih ngelihat ke pribadi orang sih. Kalau emang dia cocok sama gue ya udah gitu ya, balik lagi karena gue memang berpikirannya belum sejauh itu. Mungkin buat teman-teman yang udah pikiran nyarinya suami, pasangan, istri, mungkin udah langsung wah gimana ya beda agama ya gitu. Teman gue juga banyak kok yang udah kayak 4 tahun cowoknya Katolik, dianya Muslim, ya Nggak nikah? nggak nikah, putus akhirnya. Putus. Mungkin lebih ke mindsetnya adalah ya udahlah pacaran doang gitu nggak sih, kayak belum. Emang nggak buat serius Iya, gitu? rata-rata teman-teman gue begitu ya. Gue nggak tahu sih kalau mungkin ada yang udah langsung mikir serius ya udah pasti nyari yang seagama gitu. Tapi kok berbanding terbalik banget ya? Maksudnya Kenapa? dari... Ini emang bukan pengalaman gue sih. Emang kebetulan kemarin gue ketemu sama teman gue dan dia cerita mengenai masalah pacaran beda agama pada waktu itu gitu kan. Jadi kayak ini harusnya tuh udah terjadi di tahun I don't know 2015-2016 I think gitu Oke, kan. Nah, dia tuh mengalami ketidakadilan. Oh ya? Mengalami ketidakadilan ketika pacaran beda agama. Jadi kayak ibaratnya tuh dia orang pacaran beda agama menurut dia itu kok jadi kayak orang minoritas gitu loh. Siapanya? Dia teman Teman lo-nya? gue nya. Oh. Teman gue nya. Jadi kayak dia kayak harus backstreet kalau mau ketemu, kalau mau jalan gitu kan. Harus kayak nyembunyiin itu dari teman-temannya gitu. Oh, dan Yang teman-teman juga? Sebenarnya yang pada awalnya dia itu tidak menyembunyikan sama sekali ke teman-temannya gitu, tapi karena dia selalu dijudge pacaran beda agama di suatu circle itu yang membuat dia menyembunyikan hal itu gitu loh. Jadi dia merasa tidak adil. Tidak adilnya tuh kayak dia ngerasa dipojokin banget nih pada waktu itu gitu loh. Oke, Pada waktu itu dia paham. dipojokin banget, kayak ngapain lo pacaran sama dia? Dia kan Paham, orang apa namanya beda Beda agama agama, sama iya, lo iya, gitu iya, kan, iya. ngabisin waktu lah ini dan segala macam. Bener-bener dia ngerasa dipojokin banget waktu itu. Tapi kayak dia karena udah males denger ocehan temennya, gimana sih maksud gue, kayak kan orang Males dijudge, udah iya capek gitu kan, dijudge, ya. apalagi sama orang terdekat gitu lah. Menurut gue lo tuh jangan sampai kayak gitu lah, lo sebagai teman Iya. sebagai teman lo gitu, sebagai teman dekat gitu kan, sebagai teman dekat harusnya lo tuh nggak bisa kayak gitu gitu kan. Jadi kalau menurut gue
kok langsung menurut gue sih, kita lanjutin dulu ceritanya nih. Nah, dia ngerasa dipojokin sama teman-temannya, ngerasa nggak adil, sampai akhirnya kayak emang sih dia putus bukan gara-gara temennya, cuman maksudnya kayak dia udah ngalamin banyak hal lah gara-gara dipojokin itu kan sama teman-temannya, sampai akhirnya putus. Dan selang beberapa tahun kemudian temennya pacaran sama beda agama juga, temen yang ngejudge tuh pasti. Iya. Oke, paham. Dan kayak terus kan gue tanya, terus respon lu gimana ketika lo tahu? Ya gue sih cuman bilang kayak, ya ini yang gue rasain gitu. Lo ngerasain gimana bimbangnya gue dulu, gimana gamblingnya gue dulu. Gue sesayang itu sama dia, tapi gue nggak bisa selamanya sama dia gitu kan. Kayak karena emang gue nggak mau pindah ke agama dia dan dia nggak mau pindah ke agama gue. Kita sama-sama sayang, tapi kita nggak bisa jadi satu gitu. Terus jadi kayak ya ini karma buat lo gitu. Dia cuma bilang kayak gitu sih. Oke. Kalau menurut lo dari kasus ini tuh gimana? Kalau dari kasus ini tuh sebenarnya ada yang lagi gue perhatiin ya, di TikTok tuh ada satu video atau sound yang viral. Ini gue kayaknya sih potongan dari film apa gitu. Jadi temannya tuh gini, bilang sama temennya, ya lo gimana sih, fungsinya teman dekat adalah untuk ngomong jelek-jeleknya lo, untuk ngebuka apa yang salah dari lo, yang intinya kayak hancur-hancurnya lo ya lo ngomongnya sama temen deket lo gitu. Jadi ketika tadi lo bilang ada temennya yang ngejudge, menurut gua sebagai orang yang juga gua punya temen yang kita judge gitu, gua rasa sih justru itu fungsinya temen gak sih? Kayak emang bilang, lo mau sampai kapan sama dia beda agama gitu. At the end ketika dia ketemu sama temennya yang beda agama juga, ya kita kan paling bisa ketawa doang. Ya lo makan deh tuh omongan lo sendiri gitu. Maksud gue kayaknya emang temen deket fungsinya itu gak sih menurut yang lagi viral nih beberapa kali ini. Karena kan ya balik lagi, lo aja pasti gak cerita dong sama orang tua lo backstreet kalau lo beda agama. Ya satu-satunya benteng yang paling depan siapa ya, teman dekat. Nah teman dekat ya pasti akan ngomong kayak gitu. Meskipun gue juga mendukung, kalau namanya temen ya pasti ngedukung. Cuman jadi ya kalau gue tuh biasanya kalau ada temen gue, kemarin juga ada tuh temen gue muslim, anaknya ustazah, ibu ustazah, bukan nikah, pacaran sama orang Bali yang which is agamanya ya Hindu ya, kalau Bali ya Hindu. Terus juga udah punya, orang di Hindu kan gitu ada strata-stratanya kan gitu. Nah dia tuh kayak udah bukan pemuka agama juga, intinya ada jabatannya lah gitu. Nah itu paling cuma kita bisa ceng-cengin aja mau sampai kapan yang kayak gitu-gitu. Cuman memang ketika kita denger kayaknya sih cowoknya mau nih convert ke agama temen gue gitu, oh ya silakan juga. Cuman ya kita sebagai teman juga tetap akan ingetin dia beneran nggak, atau cuman emang pengen ngedapetin hati lo yang sementara doang, habis itu dia gimana yang kayak gitulah. Jadi intinya fungsinya temen kayaknya itu gak sih? Maksudnya kalau emang ya, kalau misalnya gini, kalau ngomongin pertemanan dan cinta beda agama, ya fungsinya temen cuma bisa ngecekin doang gitu loh. Dan kalau emang temen lo kayak ngerasa nggak enak, ya jangan main sama dia. Kalau gua ya kayak lu udah capek di judge nih sama si circle lo yang ini, ya udah cari yang lain aja gitu maksud gua. Tapi kok berbeda dengan apa yang gue pikirin ya apa gitu. Kayak gue setuju sama lo kalau misalkan ya ada terjadi hal seperti itu, fungsinya kita sebagai teman adalah ngerimain dia kalau sebenarnya itu adalah salah, benar gitu loh. Cuman maksud gue nggak melulu. Oke. Paham nggak maksud gue? Kayak ini hidup dia. Iya betul. Ini hidup dia yang jalanin. Lo sebagai teman, kalau lo sayang sama dia, ya lo cukup ingetin aja gitu. Cukup ingetin bentuk dukungan lo itu sebagai mengingatkan kepada kayak orang itu. Kayak netizennya sekedar mengingatkan gitu. Sekedar mengingatkan ya kak, pakai emot gini gitu. Ngingetin aja, cuman kayak dan pakai tutur bahasanya juga kali ya. Pakai tutur bahasa kayak yang jangan apa ya, maksud gue kayak menggurui kali ya. Biasanya kan orang suka gitu. Kayak lu wasting time banget, ngapain sih lu pacaran sama dia, putus ya ngapain lu gini. Kalau nyuruh putus sih gue sebel sih. Iya, dia sampai disuruh putus gitu loh. Kayak ngapain sih lo buang-buang waktu gini dan segala macam, nggak ada endingnya juga gitu. Maksud gue lo sebagai teman harusnya nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Iya. Yang kan yang ngerasain mereka berdua ya. Bener banget gitu. Dan maksud gue kayak
kalau lo emang temen yang suportif, apapun yang dilakuin sama temen lo dukung aja gitu pun. Kalau misalkan kayak emang temen lo nggak mau denger, ya itu urusan belakangan gitu loh. Yang penting lo udah ngingetin gitu. Kalaupun nanti temen lo kesandung, ya udah biarin gitu. Toh nanti dia akan datang ke lo lagi gitu ketika dia butuh gitu. Jadi kalau menurut gue, jangan sampai sebegitunya, ngingetin boleh, tapi jangan sampai kayak ngelewatin batas. Jadi gini, dalam konsep pertemanan itu ada hal-hal yang bisa lo omongin dan ada juga yang harus lo tahan. Bener sih ya. Kalau gue gini, semenjak di pertemanan gue ya, maksud gue gini, kita temenan boleh lama, tapi yang namanya sopan santun tuh harus ada. Jadi kayak misalnya apa ya, sederhana sih, orang juga nggak bakal ngeh, tapi ketika lo udah ngelewatin batas sopan santun itu karena lo ngerasa udah dikit banget nih, lo pasti ngerti gue, tapi lo tidak menghargai perasaan temen lo, menurut gue itu udah bye gitu. Bener banget sih, gue juga setuju banget sama hal itu. Tapi kalau ngomongin soal percintaan beda agama nih, lu fine gak dengan punya pacar yang beda agama? Kan lu belum pernah kan? Belum. Atau emang lu udah dari sekarang, enggak, gue nyari yang seagama aja gitu? Gue tuh dulu pernah ngedeketin orang beda agama, terus? Tapi dianya yang gak mau. Dianya yang gak mau, beda agama mau. Gue nya gak mau, dianya gak mau. Oh gitu, jadi lu aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya, okay. Sebenarnya kalau gue sih, karena gue juga tipikal orang yang membimbing ya gitu kan. Asik. Orang juga nggak ada yang tahu. Imam, gitu. Takut banget. Takut. Sebenarnya sih mau dong Kak diimamin, pasti ntar ada yang komen dia. Maksudnya tuh gini, apa namanya, kan nggak ada yang tahu ya. Maksudnya dia tuh bisa tertuntun lewat jalur apa? Iya benar, gitu betul, kan. betul. Soalnya betul, kan mukjizat itu datangnya dari mana aja, betul. Gitu. Bisa jadi dari gue sebagai pacar beda agamanya dia, betul. Gitu, atau mungkin dari mimpinya atau dari apa gitu, banyak banget. Karena gue orangnya tuh suka ngasih tahu. Ya, terlihat. Gue suka ngasih tahu gitu kalau ada sesuatu yang tidak apa ya, yang mengganjal di hati gue, gue pasti akan ngomong. Paham. Tapi balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue benar-benar akan memilih kata yang pas dan tepat, sesuai orangnya. Dan tepat untuk ngasih tahu ke orang tersebut gitu. Gue tidak akan membawa dia langsung gitu. Kalau misalkan gue pacaran beda agama nih ya, gue tidak akan membawa dia langsung, tapi gue akan ibaratnya kayak ngasih point of view dulu nih. Oke, POV. Iya, nih dari agama gue begini nih gitu kan. Begini ya, mungkin dengan seringnya dia ngelihat gue ibadah gitu kan, rajin sholat, rajin puasa, amin. Aduh. Gitu. Siapa tahu dia tergerak gitu kan hatinya gitu kan. Jadi kayak kan gak ada yang tahu kayak gitu. Terus kan banyak banget hal. Sebenarnya kalau ngomongin agama itu agak sensitif gitu. Betul. Karena semua agama itu tidak ada yang mengajarkan hal buruk. Betul. Cuman orangnya aja yang buruk. Betul. Gitu. Agamanya mah nggak buruk gitu. Tidak pernah mengajarkan keburukan. Ya. Jadi kalau lo pacaran sama beda agama tuh lo nggak bisa, benar-benar nggak bisa ngejudge sama sekali gitu. Karena kita ngomongin perasaan, dan kalau kita udah kepercayaan ngomongin juga. Dan kalau kita udah ngomongin perasaan itu udah susah gitu. Udah nggak akan masuk di akal, mau kayak gimana pun juga. Contohnya deh, nggak usah pacaran beda agama, bentuk bucin orang aja beda-beda. Iya. Karena itu udah menyangkut perasaan. Ada yang bucin yang ngebeliin rumah, ada yang ngebucin yang ngebayarin sekolah, gitu kan. Ada yang ngebucinnya kayak lebih ke sugar daddy ya kalau bayarin sekolah mah ya. Itu mungkin dari segi finansial. Okay. Ada juga yang bucinnya kayak misal kayak antar jemput tiap pagi. Iya, antar jemput, walaupun kayak misal rumah lo di Cikarang nih. Iya bener. Rumah lo di Cikarang, cewek lo di Tangerang. Depok dulu. Depok kerjanya di Tangerang, dianterin sama dia, dijemput, dianterin, kayak gitu kan. Bentuk bucin orang beda-beda. Karena kalau emang udah menyangkut perasaan, orang-orang tuh udah, akal sehat itu udah nggak akan bisa dilawan gitu loh. Iya betul, setuju. Tidak bisa dipukul rata. Bener banget. Nggak ada closing. Sebenarnya sih kita nggak terlalu banyak ya untuk pengalaman beda agama, pacaran beda agama. Kalau kita sih emang beda kita agama. Beda agama emang, iya, tapi kan kita ranahnya temenan gitu. Jadi kayak it's fine aja gitu kalau buat kita. Temenan gitu. Cewek cowok ya tolong. Iya, saya cowok tomboy. Kok kebalik? ulang. Temenan cewek cowok. Aduh, salah. Yang ada bener dihujat lagi. Dihujat lagi nih gue. Jadi kayak gak banyak pengalaman, cuman emang orang-orang di sekitar kita mengalami hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkannya kalian menemukan hal-hal
yang tadi kita omongin gitu. Jadi kayak menurut gue sih jangan dijudge. Iya. Jadi kayak terima aja sih keputusannya gitu. Kalau yang penting lo tuh udah ngingetin gitu. Lo nggak usah maksa. Yang penting lo udah ngingetin dan jangan ngejudge berlebihan. Itu aja.